Jam berapa Pak dengan mahasiswa? Jam 8. Masih ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali ini kehormatan bagi saya bertemu dengan Pak Dr. Asad, Direktur Rumah Sakit Permata. Mau menyampaikan pemikiran-pemikiran hasil renungan yang sangat mendalam. Kami persilahkan Dok. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak PS nih atas silaturahminya. Iya. Kita lama nggak ketemu dan kita selalu ketika ketemu sahabat, ketemu siapapun, bagaimana kita bisa bersinergis, menghasilkan suatu nilai tambah untuk kebermanfaatan kita semua. Nah, tadi saya bicara dengan Pak HPS soal kondisi lingkungan kita ya, baik itu tingkat nasional, regional, lokal, termasuk juga kehidupan personal kita. Nah, saya melihat kita sebagai bangsa, sebagai warga, sebagai keluarga, kita masih belum ya mencapai tingkat kehidupan yang baik lah, yang maju gitu kan. Sehingga negara kita masih termasuk negara berkembang ya. Kita ketinggalan dalam berbagai indikator kemajuan. Nah, saya melihat kenapa kita ini belum maju, kenapa secara ekonomi kita terpuruk, kenapa negara kita juga masih banyak tertinggal dalam beberapa hal. Ternyata memang kualitas SDM kita ini masih jauh dari yang disebut dengan SDM unggul ya, SDM yang bisa melahirkan kehidupan yang lebih baik atau melahirkan suatu peradaban yang maju atau menciptakan, mencapai cita-cita kenapa negara ini didirikan. Nah, negara ini didirikan kan pertama untuk menciptakan kesejahteraan, kedua mencerdaskan, ketiga melindungi hak-hak warga, kemudian ikut berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Kalau kita lihat kesejahteraan kita masih jauh, kecerdasan kita masih banyak itu yang tertinggal, yang belum mencapai pendidikan yang. Jadi kita di sini orang Indonesia, bukan umat Islam Indonesia, bukan? Ya, termasuk. Nah, dari sisi kesejahteraan saja hal-hal yang sifatnya mendasar ya. Asupan gizi misalkan, masih banyak yang belum memenuhi gizi. Kenapa? Karena ternyata kasus stunting banyak di mana-mana ya. Kemudian dari sisi hak-hak warga, banyak warga yang haknya tidak terlindungi ya, sehingga itu menimbulkan problem ya, ketidakadilan ya, hak hukum, hak macam-macam lah. Nah, kemudian juga peran-peran kita dalam menciptakan, berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia itu sih alhamdulillah banyak ya peran-peran pemerintah atau juga komunitas masyarakat yang ikut berperan, tetapi belum maksimal. Artinya bargaining position Indonesia ini juga belum maksimal di kancah internasional. Nah, setelah saya kaji ternyata kenapa seperti ini? Nah, ternyata ini karena produk kurikulum kita ya. Jadi seseorang itu bisa seperti apa hari ini itu ditentukan oleh kurikulum yang membesarkan, yang mengasuh, yang mengaktifasi potensi dirinya. Nah, kurikulum itu, pengembangan SDM itu dimulai sejak kita itu punya ruh. Jadi sejak dalam kandungan ketika jasad janin itu sudah ada ruh, itu sebenarnya sudah bisa menerima informasi, dan meskipun belum bisa dipersepsi informasinya. Nah, kemudian lahir, nah suasana keluarga ya, informasi apa yang dilihat, yang didengar oleh anak kita itu menjadi informasi yang masuk ke alam bawah sadar sampai usia 12 tahun tidak direspon. Setelah 12 tahun baru itu membentuk pandangan dia tentang kehidupan itu. Nah, kemudian kita masuk kurikulum pendidikan formal ya, SD, SMP, terus sampai perguruan tinggi. Ada juga yang masuk pendidikan non formal ya, pesantren dan lain-lain. Nah, ternyata kalau kita lihat semuanya masih parsial, sehingga SDM kita tidak tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya. Nah,
Jadi seperti apa sih kurikulum pengembangan SDM supaya kita ini bisa mampu ya menjadi seorang unggul yang bisa membangun peradaban, yang menciptakan kebaikan, kebermanfaatan, atau menurut bahasa agama kita menjadi manusia yang memberikan rahmatan di alam. Nah, ketika kita ingin tahu seperti apa kurikulum yang bisa membuat kita ini menjadi manusia unggul, ya tentu bertanyanya bukan kepada manusia, maka bertanya kepada pencipta manusia. Nah, kalau kita pelajari Al-Quran, karena Al-Quran ini firman Allah yang dijamin kebenarannya, dilindungi oleh Allah sampai hari kiamat, tidak akan hilang. Dan itu terbukti banyak juga informasi tentang ilmu pengetahuan yang sekian abad yang lalu belum pernah diteliti ya, tetapi ternyata hari ini terbukti bahwa Al-Quran itu benar. Nah, sehingga saya memandang Al-Quran ini harus jadi acuan oleh kita karena kebenarannya tidak terbantahkan. Hanya memang kadang-kadang pemahaman yang bisa berbeda-beda. Nah, saya melihat dalam Al-Quran, Allah itu kan pernah berfirman ya, di dalam surat Al-Baqarah yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ayat 30. Ayat 30. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni alamu ma la ta'lam. Jadi pada surat Al-Baqarah ayat 30 Allah berfirman, ingatlah ketika aku berkata pada malaikat bahwa aku akan menciptakan wakilku, khalifah fil ard, yaitu manusia. Kemudian malaikat protes. Qalu, berkata para malaikat, ataj'alu fiha, apakah engkau akan menciptakan makhluk itu ya di muka bumi, mayufsidu fiha, ya akan membuat kerusakan, wayasfiku dima, dan akan melakukan pertumpahan darah. Wa nahnu nusabihu, sementara aku selalu mensucikan engkau, bertasbih pada engkau. Wa nahnu nusabihu bihamdika, dan memuji engkau. Wa nuqaddisu lak, dan mensucikan engkau. Kemudian Allah menjawab, qalu ini alamu ma la ta'lam. Aku lebih tahu tentang apa-apa yang tidak engkau ketahui. Nah, ada lanjutannya, wa alama adamal asma'a kullaha. Kemudian Allah mengajarkan berbagai hal kepada Adam. Wa alama adamal asma' kullaha. Faqala ambiuni bi asma' summa raduhum ala malaikat. Kemudian Adam memperlihatkan banyak hal kepada malaikat. Nah, apa yang diketahuinya? Iya, kemudian kata Allah, faqala ambiuni bi asma haula'i in kuntum shodiqin. Coba kamu jelaskan padaku tentang apa yang ditunjukkan Adam, semuanya kalau memang Anda hebat, orang-orang yang benar. Terus malaikat menjawab, qalu la ilmalana illa ma alamtana innaka anta alimul hakim. Tidak ada pengetahuan pada kami tanpa selain apa yang diberitahukan oleh engkau. Qalu la ilmalana illa ma alamtana innaka, sesungguhnya engkau alimun hakim, yang paling mengetahui dan paling bijaksana. Nah, dialog antara malaikat ini menunjukkan bahwa manusia ini makhluk yang ditunjuk oleh Allah di muka bumi untuk membangun peradaban. Memang ada sifat-sifat manusia yang merusak, melakukan pertumpahan darah. Itu betul apa adanya, kata malaikat itu. Allah di sini menunjukkan bahwa aku bisa memberikan sesuatu kepada manusia. Salah satunya ilmu pengetahuan. Ya. Tadi Adam diberitahu, kemudian malaikat nggak tahu, akhirnya diberitahu malah oleh Adam. Nah, tugas manusia itu sebagai khalifah fil ard adalah membangun peradaban, membangun kehidupan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Nah, ternyata di istilah Allah
agar manusia itu bisa membangun peradaban, saya melihat dalam Al-Quran setidaknya ada 4 hal yang diberikan oleh Allah pada manusia. Satu, manusia diciptakan dalam penciptaan yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yakin telah aku ciptakan manusia dalam penciptaan yang terbaik. Bahkan surat ini diawali dengan sumpah, watini, wajaituni, waturisina, wahadal balil laqad khalaq. Jadi artinya bahwa manusia itu makhluk terhebat di antara makhluk yang sudah itu firm, benar adanya. Nah, cuman dalam pemahaman fi ahsani taqwim ini sering diterjemahkan bentuknya terbaik. Fisik ya. Padahal banyak maknanya. Salah satunya di dunia kedokteran, kenapa manusia itu hebat? Ternyata manusia oleh Allah dibekali otak yang jumlah selnya 187 miliar. Lebih banyak dari binatang atau gimana? Iya. Monyet aja cuma puluhan ribu. Oh. Nggak sampai 100 ribu, di bawah 50 ribu. Manusia 187 miliar dan setiap sel ada koneksitas 10 ribu. Itu banyaknya itu menunjukkan banyaknya fungsi ya? Iya, setiap sel punya fungsi. Kayak saya bicara, saya menggerakkan tangan, ini ada sel yang bekerja. Kalau saya mendengarkan musik, nada tinggi, ada sel khusus. Tidak gitu sama. Iya. Nah, luar biasa ya. Nah, fi ahsani taqwim ini harus diyakini oleh kita bahwa kita punya potensi. Tinggal bagaimana supaya kita ini berkembang jadi makhluk yang kualitasnya yang unggul. Ini otak kita harus diaktifasi, diisi oleh informasi yang memberdayakan. Nah, itu pun apa yang harus mengaktifasi otak kita? Kita juga bertanya pada Al-Quran. Nah, Al-Quran menjawab, aku turunkan petunjuk Al-Quran sebagai guidance untuk menjalankan kehidupan. Hudalil mutakin. Jadi hudalil mutakin, hudal linas. Jadi Al-Quran ini salah petunjuk yang harus kita pelajari secara kafah, kita pahami dan kita amalkan. Itu baru kita itu bisa menjadi makhluk yang unggul. Kemudian tidak cukup Al-Quran. Al-Quran tidak terpisahkan dengan as-sunnah. Nah, jadi bagaimana kita menjalankan kehidupan, Allah menunjuk manusia teladan untuk diteladani. Nah, jadi pertama, Allah menciptakan manusia fi ahsani taqwim. Kita ini hebat, tinggal mau nggak diaktifasi. Contoh, saya dulu nggak bisa nyetir. Belajar nyetir kok bisa? Itu yang takut gimana dah? Dipaksakan ya? Bukan dipaksakan, diberitahu. Sampai dia menyadari itu. Oh, jadi diberitahu dulu ya? Iya. Terus tindakan sendirinya itu harus memaksakan diri ya? Iya, tadi mengaktifasi dengan gitu ya? Al-Quran itu salah satunya. Al-Quran, as-sunnah. Nah, kemudian punten ini renungan sendiri atau berdasarkan tafsir-tafsir? Berdasarkan luar biasa ini kalau analisa sini. Nah, kemudian Al-Quran pun mengisyaratkan bahwa kita harus mempelajari alam semesta, keteraturan di alam ini. Nah, itulah yang disebut ayat-ayat kauniyah, yang kemudian ayat-ayat kauniyah itu diteliti dan dibuktikan oleh kita menjadi suatu ketentuan database yang empiris. Itulah yang kemudian menjadi sains teknologi. Nah, jadi 4 hal menurut Al-Quran agar manusia ini tumbuh dan berkembang jadi makhluk yang bisa membangun peradaban. 1, menyadari bahwa dirinya punya potensi. 2, potensi itu harus diaktifasi oleh Al-Quran sebagai petunjuk Allah. Kemudian as-sunnah, mencontoh Rasulullah bagaimana menjalankan kehidupan. Kemudian menguasai sains teknologi. Jadi kurikulum pengembangan SDM harus menimpa ini. Sekarang orang belajar di sekolah formal, kuliah di ITB, di MIT, di mana, tapi tidak pernah belajar agama. Bagaimana menggunakan sains teknologi kalau tidak tahu caranya yang betul, bisa membahayakan. Orang belajar di pesantren, tapi tidak diajarkan sains teknologi. Itu menjadi setimpal. Harus kapah ya? Harus kapah. Jadi kurikulum pengembangan SDM itu harusnya 4 tahun. Kemudian turunan-turunannya banyak ilmu itu. Tergantung misalkan seseorang berjalan sains teknologi, ya sains teknologi kan banyak bidangnya. Terserah dia minatnya di mana. Kayak saya ngambil fakultas kedokteran, ya udah saya harus oke di bidang itu kan.
tetapi juga di bidang agama tidak boleh kita tertinggal. Oleh karena itu kita harus belajar